Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perekaman pergerakan saham-saham dari sektor grup karya dan beberapa yang di request. Pertama ada WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam JSMR, ketujuh Kras, kedelapan ADCP, ke-9 Jikon, ke-10 Soci, ke-11 Mutu, ke-12 Temas, dan terakhir SMDR. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup menguat 2% ke harga 102. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau dilihat broker semarinya WG itu ada sedikit masih distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. WG bagus ya, di atas 99.98 itu menarik, masih konsolidasi. Ini trading plan saya waktu itu cuman lambat ya, dari minggu kemarin belum kemana konsolidasi. Tapi Bapak Ibu perhatikan ya, untuk WG ini ada sepertinya continuous pattern, pola bisa dibilang nih bullish penan ataupun symmetrical triangle, walaupun yang dibilangnya harus 20 hari baru bisa dikatakan symmetrical triangle, tapi apapun itu namanya tetap aja polanya itu hampir sama, segitiga atau konsolidasi. Menarik karena juga Bapak Ibu perhatikan volumenya mulai meningkat. Jadi ini harusnya nanti rebound, targetnya itu terdekat 110. Kalau nggak minggu ini ya minggu depan. Dan risknya itu kecil aja. Kalau Bapak Ibu berminat 97 itu tinggalin aja 5%. Lumayan ya ternyata di 97, karena satu tick 1 poin 1%. Jadi targetnya 110 risk reward ya 1:2, minimalnya 1:2, bahkan bisa 1:4 atau 1:5. Bisa seperti ini, 5% 6% lah segitu ya. Jadi menarik nggak? Harusnya masih menarik untuk grup karya, walaupun memang ya banyak sentimen yang kurang oke ya, baik dari nggak bayar kontraktor. Tapi kalau sahamnya naik ya naik aja, namanya trading itu kan nggak peduli fundamental. Kalau memang teknikalnya bagus ya entry, karena ya tradingnya cari profitnya itu jangka pendek. Kalau secara fundamental ada nggak yang mau beli di 989? Kayaknya nggak mungkin ya. Kalaupun ada yang beli itu mungkin spekulasi aja. Tapi kalau orang tahu fundamental, nggak mungkin beli WG di 89. Tapi karena teknikal dia lihat bertahan dan mungkin beli, ya sudah profit 12%. Anggap aja beli dari 25 Agustus dapat 12%, ya lumayan ya. Lebih besar dari reksadana. Cuman ya itu harus belajar dulu teknikalnya kalau mau melihat saham ya, karena dibilang ilmu tarik-tarik garis itu nggak berguna ya, ini ternyata berguna kan. Di saham berfundamental jelek kita bisa ketemu saham yang oke, teknikalnya, pergerakannya yang ada peluang profitnya. Contohnya ya WG seperti itu ya. Tapi ya itu tergantung masing-masing lah ya. Kalau nggak suka WG karena mungkin saya tuh dulu pernah nyangkut lama, jadi saya nggak mau sentuh lagi. Saya dulu juga berpikir seperti itu. Hampir beberapa bulan yang lalu ya saya bilang di YouTube. Tapi karena melihat ada opportunity, ada kesempatan cari profit, kenapa nggak kita cari situ? Yang penting kita tahu seperti apa risk rewardnya. Kalau memang harus stop loss saja. Karena setiap kesempatan itu, walaupun di saham jelek tuh, kalau ada ya ada aja. Tangkap kesempatan, jangan disia-siakan, ibaratnya seperti itu. Jangan FOMO juga ya. Yang penting kita tahu trading plannya seperti apa. Untuk WG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup di harga 152, menguat 1,33%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Witon ada akumulasi, walaupun nggak terlalu signifikan karena ya likuiditasnya sepertinya agak tipis nih Witon. Wah lumayan juga, 1000-an ya. Bid overnya, langsung saja ke teknikalnya, lagi konsolidasi juga, menarik ini. Apalagi dia terus membentuk higher low. Hari ini tuh semestinya sih bisa lanjut rebound ya. Pokoknya risknya kecil tuh ya, 5% aja, nggak perlu nunggu sampai 143. Pokoknya gagal konsolidasi ini kan bisa dikatakan pola cup and handle. Ibu kalau bisa gambar seperti ini sebenarnya tuh sudah titik aman pertamanya untuk Bapak Ibu bisa bertarung menjadi trader di market ya. Awal itu kuncinya gambar dulu aja. Biarpun bilang orang bisa dilukis bandar, ya bandar juga nggak sembarangan lukis. Ada psikologisnya juga, kecuali bandar-bandar lokal yang main di saham-saham gorengan lapis 3 yang bisa cabut bid
guyur, naik cepat, turun cepat ya. Tapi kalau saham-saham seperti ini harusnya itu gambarannya ya cukup rapi. Nah, ini kan ada pola cup handle. Neckline-nya ada di sekitaran 148. Tapi kalau Bapak Ibu mau konfirmasi sampai 142 ya silahkan juga. Tapi indikasinya dia akan lemah, susah naik kalau jebol 148. Minggu ini, hari ini, dan minggu depan. Mestinya ini kalau jalan paling nggak nge-swing 160. Ada potensi 8,4% minimalnya. Kalau tembus itu ya uptrend. Ini juga kalau ditarik dari bawah, sinyalnya sih minornya sudah uptrend, sudah membentuk 2 higher high, 2 higher low. Tembus ini lebih besar, targetnya lebih jauh, bahkan 180 tuh ada peluang sini. Tuh ya gambarannya. Ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Yang pastinya ini sinyalnya sih masih oke, lebih condong ke atas. Untuk Quiton seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup di harga 462, menguat 0,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya Wika diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Wika juga bagus. Nggak dikasih ya koreksi, cuman ekor panjang aja di tanggal 12 September terus naik lagi. Kemana arahnya? Ya masih sama. Wika itu peluang besar nyentuh 500. Kalau nggak 2 hari ini ya minggu depan. Jadi masih aman Wika arahnya ke atas ya 500. Cuman kalau beri harga sekarang Bapak Ibu gambar lagi nih, ada support minor tapi support code-nya tetap 400. Tapi harusnya Wika kalau gagal bertahan di atas 440 nih turun dulu, bisa ke 400 lagi, bisa konsolidasi yang lebih panjang. Jadi seperti itu. Untuk Wika, hitung aja kalau Bapak Ibu mau. Memang momentumnya harga sekarang tuh kurang ideal masuk. Tapi ya bisa-bisa aja. Yang penting punya plan. Kalau memang mau cut loss aja dulu. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang ditutup di harga 482, menguat 1,68%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya, ADI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. ADI juga bagus. Peluang besar sih 500 sampai ya tarik aja ke atas. Ini tadi sudah disentuh yang 494 ya. Semoga minggu ini atau minggu depan arahnya tuh 530. Seperti itu. Untuk ADI menarik karena dia sudah membentuk swing low-nya lagi di 450. Untuk ADI masih oke menurut saya. 500 potensi disentuhnya minggu ini atau minggu depan, dan bahkan itu target resistennya ada di 530. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 795, menguat 4,6%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya, PTPP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTPP bagus juga. Uptrend, sudah mematahkan tren downtrend semenjak nih Oktober 2021, 2 tahun yang lalu, dan mulai konsolidasi, volume juga meningkat. Ya ini serius naik. Mestinya sih 850 disentuhnya minggu ini atau minggu depan, bahkan mungkin bisa sampai itu 1000 ya, atau minimal 950 lah ya. Masih potensi upside, masih jauh nih. Tapi disclaimer ya, harga sekarang hitung aja risk rewardnya. Nah, seperti itu ya. Untuk PTPP masih oke nih. Peluang besar sih terdekat 850 disentuhnya minggu ini atau minggu depan. Tapi disclaimer ya, ini konsolidasinya juga bagus harusnya loh ya, nggak turun di bawah 730. Bapak Ibu pakai 730 itu support minornya untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada di JSMR yang ditutup di harga 4.400, terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya JSMR diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. JSMR tapi di atas terus ya, konsolidasi lama tapi nggak kemana-mana nih. Takutnya sih tiba-tiba dibuang aja nih. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya, risknya nih sebenarnya kecil aja, maksimal 3% Bapak Ibu cut loss. Jebol 4.300 tinggalin aja dulu ya. Targetnya ya siapa tahu 2 hari ini atau minggu depan ditarik naik tembus 4.500, dia akan nge-swing atas bahkan 5.000. Arahnya ada potensi besar, mungkin aja ke 5.000 5.050 itu ya. Risk rewardnya bisa seperti ini, tapi disclaimer ya, tuh 3% aja Bapak Ibu stop loss. Kalau terdekatnya ya sama, risk reward 1:1, karena Bapak Ibu tuh beli di pertengahan range konsolidasinya. Atau siapa tahu hari ini dikasih koreksi dikit, buy on weakness, buy on support ya. Pokoknya JSMR nih kalau minggu ini tembus
4.500 atau minggu depan dia tuh arahnya minimum 4.800 bahkan 5.000 ya, reward bisa 1 banding hampir 5. Menarik harusnya ya. Yang penting ya siap stop loss saja kalau gagal. Itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Crush yang ditutup di harga 191 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya Crush didistribusi. Langsung saja ke tarikannya, Crush downtrend ya. Patah trennya, tapi ya mulai konsol nih 190 di bawah 200 kurang aman kalau di bawah 200 ya. Ini turunin aja nih. Kita pakai angka genap aja 200. Nah, bisa disesuaikan aja support tuh ya. Ya mepet lah, hampir sama aja tadi 202 sampai 200 ya. Pokoknya level ini tembus ini baru menarik untuk Crush. Kalau saya Crush buy on breakout aja. Tembus di atas itu beli. Enggak, di atas itu belum. Itu aja ya, lebih pasti kalau dia udah tembus 200. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, saya pakai low-nya hari Senin misalnya. Jebol 188 saya cut loss saja kalau dia tutup di bawah itu. Ya boleh juga. Tapi ini lagi downtrend, saham downtrend, pasti kalau seperti itu polanya, pembeliannya, keseringannya ya kena stop loss kalau memang sahamnya masih turun. Tapi kalau reversal, Bapak Ibu bisa profitnya lebih besar karena dapat di area bottom. Cuman nggak tahu itu bener bottomnya kan kalau dia reversal. Kalau nggak ya Bapak Ibu akan diiris pelan-pelan, cut loss lagi, dia tekan turun ya. Seperti itu. Namanya strategi kan ada kelebihan dan kekurangannya. Ada yang lebih konfirmasi maunya tunggu dia tembus 200 baru beli di atas. Ya ada juga seperti itu. Tergantung bagaimana menyikapinya dan profil resikonya dan kesenangannya seperti apa. Seperti itu. Crush. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DCP yang ditutup di harga 58 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya ADCP ada akumulasi nih. Menarik nih. Langsung saja ke teknikannya, ADCP tapi belum kemana-mana ya, di situ-situ aja ya, siapa tahu ada momentum lah. Kalau seperti ini ya, kalau dia breakout 64 tuh masih sama analisanya ya 74. Kalau sabar menunggu nih dari 2 minggu yang lalu tuh di situ-situ aja ya, malah kehilangan opportunity, kesempatan sama yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu tradingnya dibagi, diversifikasi misalnya beli ADCP nih 5%, 10% dari portofolio buat tes trading plan aja, bener nggak saya buatnya seperti itu ya bisa-bisa aja. Ya, yang penting sabar aja menunggu nih. Risknya sebenarnya ya lumayan dalam tuh 8%. Pokoknya jebol 55 tinggalin aja. Kalau untuk ADCP daripada ADCP-nya mending langsung sekalian AD-nya aja. Induknya ya, tapi ya tergantung Bapak Ibu. Seperti itu ADCP belum kemana-mana tapi tadi ada akumulasi ya, semoga aja hari ini ditarik naik tembus 60 atau 64 itu sekalian untuk ADCP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Jikon yang ditutup di harga 101 terkoreksi 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Jikon didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya Jikon. Waduh jelek ya. Dia nggak mampu naik sebentar minggu lalu. Itu dibantai turun lagi. Jadi kondisi seperti ini memang disupport 100, biasanya angka genap itu bisa ada pantulan. Kita lihat aja hari ini dan besok. Jangan sampai turun dari 100 ya. Kalau hari ini dan besok bisa tembus 105 ya cukup bagus. Berarti dia cuma 3 hari di bawah naik lagi. Ya memang momentumnya 2 hari ini ya. Semoga bisa tembus 105. Itu aja. Kalau nekat beli harga sekarang ya membentuk low baru, jebol dari 100 misalnya di 97, 96 ya silahkan. Kalau mau pakai stop loss, kalau mau di hold juga boleh ya. Tapi ini lagi downtrend, mending saham yang lain ya, masih banyak. Ada SRTG, ada Mari ya, lagi mulai uptrend. ABA tapi high risk juga ya, sama hampir mirip-mirip. Atau MBMA, NCKL, PGO. Tapi ya kalau senangnya Jikon silahkan juga ya. Seperti itu. Untuk Jikon langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Soci yang ditutup 232 terkoreksi 0,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Soci diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Soci juga bagus ya. Waktu itu saya bilang ya di trading view tulisannya stock split, tapi ya itu ratio dan itu baru tarikan pertama dan dia membentuk swing low-nya 200 dan tarik lagi ke atas. Nih kalau Bapak Ibu pas melihat momentumnya ini 200 ya. Kalau spekulasi buy melihat volume kecil ya profit kan. Itu gunanya trading plan ya, melihat pola sahamnya kira-kira di mana bisa mantul, kalau nggak mantul di mana harus stop loss. Beda kan, beda sama judi. Judi itu gambling. 50-50 kita itu nebak aja, nebak, dan ya tebakan kita itu berdasarkan waktu. Kalau saham
nggak Bapak Ibu jual ya nggak masalah, nggak rugi. Cuman kelihatannya aja rugi kan. Nanti bisa aja tahun depan naik kan. Itu bedanya. Kalau judi itu ya gambling 50-50. Antara Bapak Ibu yang menang atau bandar yang menang. Dan itu ada waktunya. Yaitu yang dinamakan judi itu kalau ada waktunya. Kalau semua yang dikatakan ada ruginya itu judi, berarti semua di dunia ini usaha ataupun lainnya selain pekerjaan kantoran, ya berarti judi. Namanya bisnis berarti judi, karena ada ruginya. Jual makanan pinggir jalan itu ada ruginya nggak? Pasti ada ruginya. Entah itu nggak laku, lakunya cuma sedikit, basi. Apalagi yang jual buah-buahan tuh. Itu resikonya juga lebih besar. Apakah itu berjudi? Ya, jual buah-buahan itu berapa hari tahan buah-buahan? Itu mereka juga pakai strategi. Makan pakai strategi yang kadang curang ya. Pakai pengawet, pakai apa? Pakai pemanis, disuntik biar buahnya manis, biar buahnya laku. Ya seperti itu juga trading. Tapi trading ya ada juga yang curang, yang apa. Tapi ya bisnis real yang benar-benar bisnis juga yang memang ada kerugian kan ada. Jadi seperti itu ya. Yang penting itu aja Bapak Ibu ya. Awalnya itu basicnya itu ya bisa lihat gambar cat aja. Itu bisa kok Bapak Ibu lihat psikologis pasar itu juga terlihat dari cat. Walaupun ya memang nggak bisa 100% kita benar. Dan juga pelaku bisnis real, usaha itu memang mereka yakin 100% barangnya itu laku semua. Nggak ada yang sisa, nggak ada yang ruginya. Pasti ada rugi sedikitnya. Tetap ada kan. Ya, seperti itu. Itu yang menurut saya ya memang seperti itu. Ya, jadi untuk Soci peluang besar sih masih naik. 250 tuh ada potensi ke situ. Karena dia baru mematahkan trend downtrend semenjak 2021, 2 tahun yang lalu. Jadi high-nya 2 tahun yang lalu di 250, 260 tuh potensi disentuh. Ya, untuk Soci. Soci masih menarik, juga ada akumulasi nih masih. Dari broker-broker yang jarang dipakai retail. Malah retailnya banyak jualan. DP, CC, DR, NIKK. Ya, top 5 seller broker retail dan ya mestinya sih ada teknik rebound lagi hari ini Soci. Tapi disclaimer untuk Soci. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Mutu yang ditutup di harga 181 menguat 5,23%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya Mutu di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Mutu juga bagus, baru IPO tapi ya, dan sudah membentuk swing low. Udah nih. Ini konfirmasi nih swing low. Peluang besar ya, tapi disclaimer. Dia udah di resisten tapi nih. Target langsung aja resistennya tarik 200. Ngapain pendek-pendek ya. Nih, risk reward bisa seperti ini tutup aja. Memang dia ada di resisten minor 180. 9% cut loss-nya. Target profit 11%. Nah, tergantung Bapak Ibu. Nekat nggak beli harga sekarang? Mutu sih menarik. Cuman kalau Bapak Ibu belinya pas di 164 nih ya, ini areanya menarik. Ya, spekulasi buy-nya. Seperti itu. Untuk Mutu, arahnya potensi tetap ke atas ya. Peluang besar. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Temas yang ditutup di harga 172 menguat 4,87%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Temas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Temas juga rebound. Bagus nih. Peluang besar sih lanjut. Semoga ya. Supportnya sekarang nggak perlu pakai 156, 100. Supportnya masih sama 156 nih aja pakai. Ya. Resistennya 200 perubahan praksi harga. Langsung tarik ke atas aja. Jangan nanggung-nanggung. Nah, swingnya bisa seperti ini ya. Swingnya harusnya karena volume meningkat hari ini. Ya mestinya sih ke atas. Masih ke atas lah, lebih condong dia nge-swing atas, apalagi SG ke atas nanti. Cuman kalau baru bergerak sekarang stop lossnya cukup dalam, rewardnya ya seimbang 1:1 ya. Nggak usah targetkan 1:2 deh. Lagi downtrend seperti ini Bapak Ibu dapat 1:1 itu udah bagus ya di saham downtrend seperti itu. Untuk Temas kecuali Bapak Ibu tas dapat momentum dia memang reversal ya. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMDR yang ditutup di harga 362 menguat 1,68%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya SMDR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SMDR tetap pakai menurut saya ini tarik atas saja, nggak perlu jauh-jauh. Berarti 346 itu support. Sekarang ya lumayan lah ya. Sudah agak jauh tapi ya masih oke lah. Untuk SMDR dengan target 380 dan ya tarik atas ini juga bisa 400. Tapi ada resisten minor di 380. Nah, ini gambar di sini bisa sebagai resisten minor. Yang penting kita bisa hitung risk rewardnya seperti apa sih. Kalau saya mau beli SMDR ini menarik nggak? Nah, Bapak Ibu pakai aja seperti ini. Tahu gimana menggambar supportnya? Support itu gimana? Ya cari aja harga-harga yang sering disentuhnya. Ya itu bisa dijadikan support. Di range itulah. Ibaratnya di 354 dan 346.
Seperti itu. Stop lossnya ya sekitar 6% bisa dengan target minimal. Tarik aja minimal dulu. Nah ini ya bisa lah. Kalau Bapak Ibu mau seperti ini, risk rewardnya beda-beda tipis, ya boleh-boleh juga tarik atau risk reward 1/2. Ya, seperti itu aja. Kalau SMDR kemungkinan besar lanjut karena dia volumenya meningkat kemarin, masih ada juga Golden Cross, market Detersonal juga meningkat dan dia membentuk higher low. Mestinya sih lanjut. Minimal ya resisten minor 380 arah SMDR. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuat trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.